Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Manusia itu lagi sungguh di dalam khusri, di dalam kerugian. Apa artinya berarti ya sungguhnya al-insan manusia itu sungguh di dalam khusri kerugian. Jadi ada satu mufrad karena menunjukkan dia satu ya. Nah tadi koordinatnya Bapak Ibu bisa menunjukkan dia satu. Ada alif berarti menunjukkan banyak seluruh manusia itu dalam keadaan rugi. Ingat Bapak Ibu, kalau yang berat ada mufrad insan itu satu manusia dikasih alif di situ itu menunjukkan keseluruhan semua manusia tanpa kecuali yang disini manusia tanpa kecuali semua semuanya di dalam kerugian. Terakhir fa'ya'budu rabb hadzal bait fa'ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb al-hadzal bait, kepada Rabb rumah ini Ka'bah. Nah, tapi karena sekali lagi memang betul kaidahnya bahwa ketika ada mufrad dikasih alif lam menunjukkan keseluruhan, tapi bisa jadi seperti ini al-bait juga. Jadi nanti disuruh kita ada bahas ada yang keseluruhan, ada yang dapat satu itu nanti dibahas. Tapi al-bait di sini bukan semua rumah bukan, tapi al-bait di sini rumah itu maksudnya berkhusus dia Ka'bah. Nah, jadi al-bait ini maksudnya adalah Ka'bah. Fa'ya'budu rabb hadzal bait. Anda telah mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini. Hadzal ini al-bait rumah. Maksudnya apa rumah itu? Ka'bah. Gitu. Nah, itu apa itu? Fa'ya'budu. Ada wawu di situ atau Pak? Wawu juga mereka. Coba kalau dikasih ya dulu ya udah ya dulu ada wawu itu kita mereka. Kayak tadi contohnya apa? Sabi'ana itu adalah kalau dikasih sabi'ah sabi'ata sabi'atuma sabi'tu sabi'ati sabi'tuma sabi'tuna sabi'tu sabi'ana. Jadi yang mendengar itu siapa? Kami atau kami dari satu ibaratnya Bapak punya kalau dari masalah Bapak punya bahan-bahan ya, Bapak punya bahan-bahan nah itu resepnya salah itu bahan-bahan diambil dari masakan ibaratnya gitu. Bapak punya resep, Bapak punya bahan baku jadi rumah jadi harus disatukan. Jadi kata para ulama nah salah itu seperti si kembar gitu kan, seperti si kembar nggak bisa dipisah. Kalau aku memisahkan dari si kembar satu udah nggak bisa kita kenal dengan ini bagaimana siapa sih ini. Kalau salah satu itu bisa jadi kita tahu nggak tuh suratnya dan tapi ada baru nanti tahu alurnya gimana keturunan siapa. Jadi masalah berbeda sampai hari kiamat terus dalam pembahasan masalah itu ada. Jadi dulu berapa ya? Jadi itu semua yang kita bahas di garis bawahi ya. Yang paling penting Bapak tahu bahwa itu adalah isi mufrad itu ya. Adapun masalah usul fikih itu nanti di level akhir dari nahwu. Jadi nahwu selesai baru usul fikih gitu ya. Tapi harus tahu Pak, contohnya itu ya, anak biar bisa menjelaskan. Seperti apa contoh terakhir? Al-hamdu
lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pujian berapa dengannya? Alhamdulillah. Satu, pujian Pak ini ada isbat, jadi apa? Seluruh pujian lillahi bagi Allah. Gitu. Usul fikih itu. Dan ilmu tafsir ada istilahnya. Ustaz, kalau dokur itu kan apapun ya. Kalau dokur rohim itu apa ya? Apapun Gofur itu secara bahasa itu artinya banyak memberikan ampunan. Gofur gitu ya. Dan dialah siapa dia itu maksudnya Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur itu memberi pengampun. Gofur secara makna satu, Gofur ampunan, pengampunan. Tapi secara makna di balik itu Gofur itu artinya banyak memberi ampunan. Allah itu yang makna pengasih. Jadi Allah itu sangat memberikan banyak ampunan dan itu pengasih. Itu nanti dipelajari di tasbih jadi ketiga Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, itu di ketiga semuanya. Sekalian ya, ada satu nasihat Bapak Ibu, ini mohon disimak baik-baik karena dapat nasihat dari Bapak dari Guru Anak. Jadi beliau memberikan sedikit arahan bagi kita semua pada saat ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi pengingat buat kita semua yang pada Tuhan untuk kita semua. Di sini dikatakan jadi kita harus punya meninggalkan sikap buru-buru dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu intinya ya, di sini dikatakan ilmu itu tidak bisa dikuasai sekaligus, tidak bisa. Atau pada masa sekaligus atau waktu seorang tahu terbiasa hikmah proses. Sebab hati itu tidak akan sanggup, tidak bisa atau berbelajar ini langsung buru-buru bisa menggabungkan, tidak bisa. Ya. Karena ilmu itu berat, bagaikan berarti batu saat bawah. Jadi kalau awal ingin menggabungkan atau belajar itu langsung digabung, pasti ada keberatan. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bisa dengan buru-buru. Makanya kenapa dikatakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Nah, Allah sudah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kami itu akan mewahyukan kepadamu perkataan yang berat. Maksudnya adalah Al-Quran. Pak, bayangkan Nabi SAW menerima wahyu itu berat. Kita berjalan dengan sisi bahasa Indonesia bahasa Jepang ini. Makanya inna nahnu anzalna al-Qur'ana tanzila. Bertahap dan tanzila. Bertahap yang terburu-buru. Ini Allah yang mengingatkan Al-Quran itu berat karena kalau kita sekaligus karena berat semuanya. Nah, itu jadi apa namanya? Laporan kepada biasa Al-Quran diberikan. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al-Quran untuk dihafal. Maka inilah hikmah diturunkan Al-Quran dan Rasul. Kenapa? Karena supaya mengkokohkan hati Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu bertahap saja, sampai saja. Maksudnya punya target tapi jangan buru-buru. Karena Al-Quran itu apa? Sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Quran itu benar. Tapi bisa dipahami Bapak asal dengan buru-buru. Ya. Sedikit-sedikit Bapak Ibu istighfar dari ibaratnya wahyu itu Bapak belajar wahyu sedikit-sedikit istighfar dulu. Dari wahyu itu banyak Al-Quran satu bundel. Coba cari istighfar aja. Oh ini kalau istighfar dari Al-Quran seluruhnya. Cari istighfar cari yang gak akan bisa tidak bisa. Karena musolawatnya itu intisari Al-Quran sama hadis. Nah musolawat itu adalah intisari dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau digabung saya sesat berat. Jadi semampu kita fatwa mas bertakwa semampunya hati semasih mungkin. Ya itu asal dari beberapa pengetahuan dari Allah yang berburu ya berkeras. Nah barakallahu mudah-mudahan tetap semangat, tetap istiqomah. Perhatikan ada dalam belajar, jangan lupa hafalkan dan kerjakan tugas-tugasnya. Ya, kita sebetulnya masih banyak menurut coba Bapak Ibu
ya.